Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabu Putra Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 15.026.20008 dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi landasan ilmu pendidikan dengan judul Aspek-aspek Pendidikan sebagai upaya peningkatan karakter bangsa Indonesia di era digital. Oke, kita mulai langsung ke pembahasannya. Ya, eh, untuk pembahasan pertama di sini kita akan bahas mengenai karakter bangsa, yang mana salah satu hal yang membedakan bangsa kita nih, bangsa Indonesia dengan bangsa lain adalah kebinekaannya atau keberagamannya. Ada identitas dan karakter yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi unggul. Namun, nah di sini ada permasalahan yang cukup krusial, utamanya dalam penyiapan sumber daya manusia yang siap bersaing di era globalisasi, yaitu krisisnya nilai-nilai karakter bangsa. Jadi pada saat ini tuh karakter bangsa pemuda-pemuda di Indonesia itu sudah mulai terkikis akibat adanya globalisasi. Nah, nah penyebab menurunnya karakter bangsa itu ada apa aja sih? Nah, menurut saya eh, penyebab menurunnya karakter bangsa itu seperti yang ada di gambar, yaitu ada eh, dua ya, mana di situ ada era digital dan pandemi COVID-19. Nah, pada saat ini dalam perkembangan digital, Indonesia itu baru mencapai tahap era revolusi industri 4.0. Ya, artinya Indonesia tidak hanya diupayakan dalam segi industri semata, namun juga merambah ke pendidikan. Nah, di era digital ini kita tidak bisa menutup sebelah mata bahwasanya banyak pengaruh positif yang ditimbulkan dari era digital ini, seperti banyaknya informasi yang cepat untuk kita serap dari manapun itu, tetapi ada juga pengaruh-pengaruh buruk yang mengakibatkan terjadinya penurunan karakter bangsa, seperti budaya westernisasi yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, sehingga tadi itu karakter-karakter bangsa Indonesia, pemuda-pemudanya ini mulai terkikis. Selain itu, hal lainnya yang menyebabkan menurunnya karakter bangsa saat ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini tentu berefek ya ke banyak bidang. Salah satunya ini terhadap menurunnya karakter bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam pandemi COVID ini kita tidak bisa beraktivitas, sekolah juga online, sehingga rasa-rasa cinta tanah air itu pun semakin menurun gitu akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Sehingga dari kedua penyebab ini, era digital dan pandemi ini, ya karakter bangsa Indonesia ini menjadi menurun seperti itu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tadi kita sudah bahas mengenai penyebab-penyebab terjadinya menurunnya karakter bangsa. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu adalah dengan pendidikan. Pendidikan ini adalah sebuah kegiatan ya yang dilakukan untuk merubah perilaku atau tingkah laku atau karakter seseorang dan meningkatkan kualitas orang tersebut untuk dapat berpikir secara lebih luas untuk kemajuan peningkatan kualitas dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, pendidikan ini merupakan kegiatan terpenting bagi manusia. Nah, selain karakter individu yang dapat dirubah menjadi lebih baik, pendidikan juga dapat merubah karakter bangsa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Nah, maka dari itu, pendidikan ini harus terus ditingkatkan gitu dari segala aspek agar penyebab tadi yang menurunnya karakter bangsa itu dapat kita atasi dengan pendidikan ini. Seperti itu. Lalu aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam pendidikan sebagai bentuk bahwa kita ini bisa loh untuk meningkatkan karakter bangsa. Nah, yang pertama di sini ada landasan pendidikan. Di landasan pendidikan ini merupakan tempat bertumpu gitu ya, atau landasannya. Seperti ibaratnya landasan pesawat gitu, tempat bertumpunya atau titik tolak atau dasar pijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, landasan pendidikan ini terbagi menjadi 4 landasan. Yang pertama itu ada landasan filosofis, lalu ada landasan sosiologis, lalu kultural, dan yang terakhir itu ada psikologis. Nah,
Kita lanjut. Lalu ada di sini batasan pendidikan. Nah, di batasan pendidikan ini, pembatasan terkait pendidikan itu seperti tujuan sasaran ya. Tujuan sasaran dari pendidikan itu adalah manusia. Jadi manusia, ia memiliki banyak aspek dan secara inherent sebagai sangat kompleks gitu. Karena sifatnya yang kompleks tadi, tidak ada batasan yang cukup untuk menjelaskan makna pendidikan secara keseluruhan. Gitu. Batasan pendidikan ini memiliki keanekaragaman jenis dan isi atau tujuannya juga berbeda antara satu dengan lainnya. Batasan ini dikemukakan oleh para ahli, sehingga perbedaan tersebut terjadi karena beberapa hal seperti orientasi, aspek, atau landasan filsafatnya. Nah, seperti yang tertera di presentasi ini, untuk batasan pendidikan itu ada 3 hal. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya, yang mana di sini artinya itu kalau kita budaya itu kan kayak seperti pewarisan turun-temurun gitu. Jadi pendidikan ini sebagai transformasi budaya itu diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, globalisasi ini telah mengubur batasan geografis dan demografis yang berakibat terhadap kemestian adanya kompetensi budaya dalam berbagai profesi. Seperti itu. Lalu di poin kedua ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Seperti tujuan dari pendidikan yang telah dibahas tadi, bahwasanya pendidikan ini merupakan salah satu kegiatan yang dimana di dalamnya itu untuk melatih pembentukan pribadi. Nah, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi ini artinya pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sistematis gitu. Jadi terstruktur terhadap terbentuknya kepribadian seseorang atau peserta didik. Pendidikan ini dikatakan berhasil apabila proses belajar dan mengajarnya berjalan dengan baik serta menghasilkan output yang berkualitas. Menurut George and Dundes 2018. Nah, yang terakhir di sini adalah pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Ya, sebagaimana salah satu juga tujuan dari pendidikan, setelah kita menempuh pendidikan, nantinya kita akan bekerja. Oleh karena itu, dalam batasan pendidikan ada yang namanya pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Nah, secara sosiologis, posisi masyarakat Indonesia, khususnya para pencari kerja nih, tidak pernah bebas sebagai pencari kerja yang kurang memiliki kemampuan atau yang biasa kita sebut itu unskilled labor gitu, yang dijadikan syarat oleh perusahaan. Nah, pendidikan ini bisa dijadikan sebagai kegiatan yang di dalam ini berisi bimbingan-bimbingan berupa sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang diberikan kepada seseorang atau peserta didik tersebut sehingga peserta didik sudah siap. Jadi di dalam pendidikan ini tidak hanya merubah atau membentuk suatu pribadi yang menjadi lebih baik, tapi juga di dalamnya ada berupa pelatihan, entah itu dari keterampilan, sikap ataupun pengetahuan yang mana nantinya tujuannya adalah agar peserta didik ini lebih siap gitu dalam nantinya menempuh dunia kerja. Seperti itu untuk batasan pendidikan. Lalu di sini ada faktor-faktor dalam pendidikan. Nah, pendidikan termasuk faktor-faktornya acap kali masih sulit ya dipahami dengan baik oleh banyak orang. Tanpa memahami semua, nah, dipastikan seseorang akan gagal mencerna cabang dan ranting-ranting pendidikan dengan baik. Nah, pada proses pendidikan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prosesnya. Yang pertama itu ada manusia, lingkungan, tujuan, dan juga metode. Nah, di di faktor yang pertama di sini ada manusia. Manusia ini sebagai faktor penting dalam sebuah proses pendidikan. Karena ada proses pendidikan akan banyak berkaitan gitu. Di dalam proses pendidikan itu kita banyak berkaitan dengan manusia. Nah, di dalam proses pendidikan, manusia yang dimaksud adalah yang pertama, tenaga pendidik atau guru. Yang kedua, itu ada peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah seorang yang berusaha untuk mengembangkan diri dengan cara pembelajaran baik dalam jalur pendidikan yang formal maupun non-formal.
Sedangkan guru atau tenaga pendidik adalah orang yang mendidik atau memberikan ilmu pengetahuan baru bagi orang lain dalam tanda kutip peserta didik itu sendiri secara konsisten. Nah, lalu yang kedua di sini ada lingkungan. Lingkungan pendidikan ini adalah berbagai faktor ya gitu, lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pendidikan. Lingkungan yang dimaksud di sini adalah dikelompokkan nih menjadi 3. Yang pertama itu ada lingkungan sekolah, yang kedua itu ada lingkungan keluarga, dan yang terakhir itu ada lingkungan masyarakat. Nah, ketiganya ini masuk dalam komponen pendidikan yang juga mempengaruhi proses-proses pendidikan. Selanjutnya ada tujuan, seperti yang telah dibahas di awal, bahwa tujuan pendidikan ini adalah untuk membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mempunyai banyak skill, banyak kemampuan dan pengetahuan agar berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir di sini ada metode. Nah, metode ini adalah cara gitu, metode, cara yang dipergunakan untuk memaksimalkan proses dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya guru berperan aktif gitu untuk melaksanakan metode yang baik agar peserta didik ini dapat memahami materi yang diberikan. Tentunya metode-metode saat ini tidak hanya pembelajaran langsung ya. Di era pandemi ini ada metode-metode seperti pembelajaran digital. Nah, di era yang serba digital ini banyak sekali alternatif gitu untuk media pembelajaran. Salah satunya yaitu media online. Nah, mengingat kedudukannya dalam konteks pembelajaran, media sebagai bagian internal pembelajaran, komponen itu perlu mendapatkan perhatian dari para guru. Karena seperti yang kita tahu, banyak juga guru-guru yang belum terlalu mengerti gitu untuk metode media pembelajaran online ini. Ya, seperti itu untuk materi dari aspek-aspek pendidikan yang dapat meningkatkan karakter bangsa, terutama di era digital ini. Nah, keterkaitan antara batasan pendidikan, landasan pendidikan, dan faktor-faktor pendidikan itu eh, sangat berkaitan gitu. Karena dari 3 aspek itu, karakter bangsa itu akan terbentuk melalui output-output yang dihasilkan dari pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.